Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 8. Materi pembelajaran drama disusun oleh Nuraiti SC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat mengikuti pembelajaran kali ini. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Motivasi. Jangan malas untuk belajar, karena ilmu adalah bekal kita untuk mencapai kesuksesan. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 3.15, mengidentifikasi unsur-unsur drama tradisional dan modern yang disajikan dalam bentuk pentas atau naskah. 4.15, menginterpretasi drama tradisional dan modern yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran. Pada akhir pembelajaran diharapkan siswa dapat 1. Memahami unsur-unsur drama dengan benar. 2. Menganalisis unsur-unsur drama tradisional dan modern yang disajikan dalam bentuk pentas atau naskah dengan tepat. 3. Menyimpulkan isi drama tradisional dan modern yang dibaca dan didengar dengan benar. Pernahkah kamu menonton atau menyaksikan sebuah pementasan drama atau pertunjukan drama? Kesan apa yang kamu peroleh setelah menonton atau menyaksikan drama tersebut? Jika kamu pernah melakukan aktivitas tersebut atau menonton atau menyaksikan sebuah pementasan drama, berarti kamu sudah memiliki modal untuk memahami sebuah drama. Apa sih drama? Pengertian drama. Drama berasal dari kata Yunani, yaitu draumai, yang berarti berbuat, berlaku, bertindak, atau bereaksi. Jadi, kata drama dapat dikatakan atau diartikan sebagai perbuatan atau tindakan. Adapun yang dimaksud dengan teks drama adalah salah satu bentuk teks sastra yang berisi tentang suatu kehidupan yang disajikan atau dipertunjukkan dalam bentuk gerak. Drama dapat dilakukan di atas panggung ataupun tidak dipentaskan di atas panggung. Drama adalah karya sastra yang berbentuk dialog yang disajikan dengan dipentaskan. Pada umumnya, drama mempunyai dua arti, yaitu drama dalam arti luas dan drama dalam arti sempit. 1. Dalam arti luas, pengertian drama adalah semua bentuk tontonan yang mengandung cerita yang dipertunjukkan di depan orang banyak. 2. Dalam arti sempit, pengertian drama adalah kisah hidup manusia dalam masyarakat yang diproyeksikan ke atas panggung. Adapun yang dimaksud dengan teks drama adalah teks yang bermuatan kisah yang dikemas melalui dialog untuk dibawakan melalui seni peran atau acting untuk menggambarkan cerita dan berbagai peristiwa yang disajikan dalam suatu pentas drama. Ciri-ciri teks drama. 1. Seluruh cerita berbentuk dialog, baik tokoh maupun narator. 2. Semua dialog tidak menggunakan tanda petik. Dialog drama bukan kalimat langsung. Oleh karena itu, naskah drama tidak memakai tanda petik. 3. Teks drama dilengkapi petunjuk lakuan yang digunakan sebagai petunjuk bagi pemeran dalam melakukan sesuatu. Petunjuk itu ditulis dalam tanda kutip. 4. Teks drama memuat konflik. 5. Selalu ada kegiatan yang dilakukan. Contoh, dialog Anton dan Dodi. Anton tersenyum meringis. Aku tidak membawa bekal.
pagi-pagi sekali sudah bekerja karena abangku akan masuk SMA. Oleh karena itu, ayah dan ibu harus giat mencari uang. Jadi ibuku tak sempat memasakkanku dan membawakanku bekal. Dodi, ya sudah Ton, kamu masih bisa kok makan bersama kami. Di sini, dalam dialog tidak menggunakan tanda petik karena bukan kalimat langsung. Jenis-jenis drama. Berdasarkan penyajian kisah, drama dapat dibedakan menjadi 8 jenis. Antara lain, 1. Tragedi, yaitu drama yang menceritakan tentang kesedihan. 2. Komedi, yaitu drama yang isi ceritanya penuh dengan kelucuan. 3. Tragedi komedi, yaitu drama perpaduan antara drama tragedi dengan komedi. 4. Opera, yaitu drama yang dialognya dengan cara dinyanyikan dan diiringi dengan musik. 5. Tablo, yaitu drama yang lebih mengutamakan gerak para pemainnya tidak mengucapkan suatu dialog namun dengan melakukan berbagai gerakan. 6. Melodrama, yaitu drama yang dialognya diucapkan dan dengan diiringi musik. 7. Farce, yaitu drama yang menyerupai dagelan atau lawakan, namun tidak sepenuhnya drama tersebut dagelan atau lawakan. 8. Sendra tari, yaitu gabungan antara seni drama dan seni tari. Unsur-unsur drama. Drama dibangun atas 2 unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. 1. Unsur intrinsik drama adalah unsur-unsur yang membentuk drama dari dalam drama itu sendiri. 2. Unsur ekstrinsik drama adalah unsur-unsur pembentuk drama yang berasal dari luar teks drama. Unsur-unsur intrinsik drama terdiri dari tema, latar, alur, tokoh dan penokohan, amanat, dialog, dan bahasa. Unsur-unsur drama. 1. Tema. Tema merupakan gagasan pokok yang mendasari sebuah cerita dalam drama. Contoh tema adalah tema persahabatan, kejujuran, kisah cinta, dan sebagainya. 2. Latar atau setting adalah penggambaran waktu, tempat, dan suasana terjadinya sebuah cerita. Dalam pementasan drama, latar dapat dinyatakan melalui tata panggung atau tata cahaya. Contohnya, pagi hari, di sekolah, keadaannya ramai. 3. Alur atau plot. Alur atau plot adalah rangkaian peristiwa yang menjadi jalan cerita dalam drama. Alur drama biasanya bergerak dari bagian eksposisi, konflik, konflikasi, klimaks, resolusi, diakhiri dengan keputusan. 1. Eksposisi. Penulis dalam bagian ini memperkenalkan para tokoh, menggambarkan setting atau latar tempat, latar waktu, dan latar sosial pada cerita-cerita selanjutnya. 2. Konflik. Penulis menggambarkan permasalahan atau persinggungan atau ketidakcocokan tokoh yang satu dengan tokoh lainnya. 3. Konflikasi. Penulis menceritakan persoalan atau permasalahan antar tokoh tersebut menjadi meruncing. 4. Klimaks. Persoalan atau permasalahan itu semakin memuncak. 5. Resolusi. Merupakan jalan untuk memecahkan masalah atau persoalan yang terjadi antar tokoh. 6. Keputusan. Bagian ini merupakan bagian akhir dari jalan cerita drama tersebut. Dalam keputusan ini, penulis mungkin mengakhirinya dengan kebahagiaan atau juga dengan kemalangan.
Macam-macam alur atau plot dalam suatu cerita yaitu: 1. Alur maju atau alur progresif, yaitu cerita berjalan maju mulai dari masa kini ke masa yang akan datang. 2. Alur mundur atau regresif, yaitu kebalikan dari alur progresif, yaitu cerita berjalan mundur, yang mana masa kini adalah sebuah hasil dari konflik-konflik yang terjadi pada masa lalu. 3. Alur campuran, alur cerita yang mencampurkan masa kini dengan masa lalu dan juga dengan masa depan, disebut juga alur bolak-balik. Cerita dengan alur ini atau alur campuran ini mengungkapkan konflik yang belum selesai dari masa lalu, masa sekarang, dan penyelesaian di masa depan. 4. Penokohan. Tokoh adalah orang-orang yang berperan dalam drama. Sedangkan penokohan merupakan penggambaran watak dari tokoh yang tergambar dari sikap, perilaku, ucapan, pikiran, dan pandangan tokoh tersebut dalam setiap situasi yang dihadapi dalam drama. Berdasarkan perannya di dalam drama, tokoh dibedakan menjadi 3, yaitu: 1. Protagonis, yaitu tokoh yang memiliki watak baik atau berperan sebagai orang baik. 2. Antagonis, yaitu tokoh yang memiliki watak kurang baik atau berperan sebagai orang jahat. 3. Pritagonis, yaitu tokoh pembantu yang memiliki terkadang menjadi pendukung tokoh protagonis maupun di sisi lain terkadang juga menjadi pendukung tokoh berwatak antagonis. 5. Amanat. Amanat adalah pesan atau sisipan nasihat yang disampaikan pengarang melalui tokoh dan konflik dalam suatu cerita. Amanat juga dapat diartikan sebagai pesan yang hendak disampaikan penulis dalam sebuah cerita. 7. Dialog. Dialog adalah percakapan antar tokoh. Bentuk drama seluruhnya ditulis dalam bentuk dialog. Melalui dialog ini, pengarang drama dapat mengungkapkan gagasan dan perasaannya. Percakapan atau dialog harus memenuhi 2 syarat berikut. 1. Dialog harus turut menunjang gerak laku tokohnya. Dialog harus dipergunakan untuk mencerminkan apa yang telah terjadi sebelum cerita itu, apa yang sedang terjadi di luar panggung selama cerita itu berlangsung, juga mengungkapkan pikiran serta perasaan para tokoh yang berperan di atas pentas. 2. Dialog yang diucapkan di atas pentas lebih tajam dan tertib daripada ajaran sehari-hari. Tidak ada kata yang terbuang begitu saja. Para tokoh harus berbicara jelas dan tepat sasaran. Dialog harus disampaikan secara wajar dan alamiah. Dalam dialog drama, terdapat elemen yang harus diperhatikan, yaitu: 1. Tokoh, yaitu pelaku yang mempunyai peranan besar dalam cerita drama. 2. Wawancang, yaitu dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. 3. Kramanggung, yaitu petunjuk, perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Dalam naskah drama, kramanggung ditulis dalam tanda kurung dengan dicetak miring. 7. Bahasa. Bahasa merupakan kata-kata yang digunakan dalam percakapan cerita drama. Bahasa yang digunakan dalam sebuah drama memiliki kekasan yang mengacu pada budaya kehidupan sehari-hari, sosial budaya, serta pendidikan. Bahasa digunakan untuk menghidupkan cerita agar cerita senantiasa komunikatif.
Unsur ekstrinsik drama. Unsur ekstrinsik drama dapat diartikan sebagai semua unsur yang berada di luar teks drama, tetapi memiliki peran dalam keberadaan teks drama tersebut. Unsur-unsur ekstrinsik drama terdiri dari latar belakang pengarang, nilai agama dan kepercayaan, kondisi politik negara, psikologis pengarang, dan situasi sosial budaya. Cara menyimpulkan isi drama. 1. Mendengarkan pembacaan teks drama dengan seksama. 2. Mencatat isi drama yang dianggap penting. 3. Baru menyimpulkan isi drama berdasarkan hal-hal penting yang ditemukan. Menanggapi isi pementasan drama. Bagaimana sih cara kita menanggapi sebuah pementasan drama? Menanggapi hasil pementasan drama berarti memberikan komentar, mengkritik, atau menyampaikan pendapat terhadap pementasan drama. Ada dua hal yang dapat Anda tanggapi dalam pementasan drama, yaitu unsur-unsur cerita yang dipentaskan dan 2 teknik pementasannya. Unsur-unsur cerita yang dapat ditanggapi adalah tokoh dan karakternya, alur, latar, tema, dan penggunaan bahasanya. Adapun teknik pementasan drama meliputi penghayatan, olah vokal, dan penampilannya. Tanggapan dapat berbentuk narasi sebagaimana contoh tanggapan pada teks pementasan di bawah ini. Berikut contohnya. Saya sangat terkesan dengan penampilan Rudy yang memerankan tokoh Gondo atau ayah. Dia begitu menghayati perannya sebagai seorang ayah dan juga seorang sahabat. Saya kagum tatkala Rudy mengucapkan, "Wah, Suryo BA, dia jadi kepala sekolah di kota kita sekarang. Hahaha. Anak yang pintar itu mau juga bekerja di kota kecil. Dia mengabdi di kota kecamatan yang sunyi ini. Syukur alhamdulillah Rudy memang berbakat menjadi seorang aktor yang baik." Ya, setelah kita mempelajari tentang drama, kita akan melaksanakan sebuah asesmen atau tugas. Yang pertama, simaklah video drama Batu Menangis dengan cermat. 2. Tuliskan secara rinci unsur-unsur drama yang terdapat dalam video drama Batu Menangis. Unsur intrinsiknya terdiri dari tema, latar, alur, penokohan, dialog, amanat, dan bahasa. Coba kalian simak video drama Batu Menangis tersebut, kemudian kalian tentukan unsur-unsur drama yang terdapat pada video Batu Menangis tersebut, yang terdiri dari temanya, alurnya, latarnya, penokohan, dialog, amanat, dan bahasa. Drama Batu Menangis. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil.
Dahulu, mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, Ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit Ibu Darmi jadi semakin gelap dan berat tubuhnya pun menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Namun apa yang dilakukan Darmi? Ia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya menjadi gelap seperti ibunya. Suatu hari, Ibu Darmi akan bekerja di ladang. Ia akan bekerja sampai sore hari, sebab musim panen telah tiba. Ibu Darmi berkata pada Darmi, "Darmi, bisakah kamu masak hari ini, Nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena harus menyelesaikan panen kita. Jika sudah selesai, maka kamu mengantarkan ke ladang untuk ibu." Tidak mau, Bu. Kalau nanti aku masak, nanti badanku ini bau tungku. Aku kan baru saja mandi. Lalu, kalau misalnya aku disuruh mengantarkan makanan ke ladang, nanti kulitku ini bisa hitam kayak ibu. Gak mau, Bu. Ibu Darmi hanya menggeleng-gelengkan kepala yang terlihat sedih. Di ladang, Ibu Darmi bekerja dengan keras. Dia mengumpulkan hasil panen karena besok dia akan menjualnya ke pasar. Dia tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat sambil minum air yang dibawanya. Dia berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, tolong kami, ubahlah anakku, lepaskan dia dari sifat malasnya." Setelah pulang dari ladang, Ibu Darmi sampai di rumah. Betapa terkejutnya dirinya, di meja tidak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang justru marah-marah. Ibu ini kemana saja sih seharian? Masa di rumah tidak ada makanan? Darmi kan lapar, Bu, belum makan seharian. Darmi, tadi kan ibu sudah menyuruhmu untuk memasak. Ibu, Darmi kan udah bilang, Darmi tuh gak mau, Ibu. Darmi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan lelah dengan marah. Keesokan harinya, Ibu Darmi sudah siap dengan hasil panennya. Ia akan pergi ke pasar. Darmi, ikutlah ibu ke pasar, Nak. Ibu membutuhkan bantuanmu untuk membawa hasil ladang kita. Gak mau, Bu. Nanti kalau Darmi ikut ke pasar, kulit Darmi ini bisa kotor. Apalagi pasar kan becek. Aduh, Bu, Darmi gak bisa bayangin kalau nanti Darmi ikut ke pasar, kulit Darmi yang udah putih bersih ini jadi ikutan kotor. Gak mau, Bu. Akhirnya ibunya ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya, Ibu Darmi pulang membawa uang hasil panen. Tidak terlalu banyak. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang, segera mendekati ibunya. Daftarnya habis nih, beliin dong, Bu. Iya, besok ibu belikan, tapi kamu harus ikut ibu ke pasar supaya ibu tidak salah beli. Iya deh, besok Darmi ikut ke pasar. Bu, nanti jalannya jangan berdampingan, ibu di belakangku saja. Kenapa, Darmi? Udah deh, pokoknya ibu di belakangku saja. Akhirnya Darmi dengan terpaksa ikut ibunya pergi ke pasar. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tak terawat. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada seorang teman Darmi yang menghampiri dan bertanya, Hai Darmi, kamu kemana? Aku mau ke pasar. Itu siapa Darmi? Ibumu ya? Iya, bukan ibuku. Dia itu pembantuku. Mana mungkin dia ibuku? Amit-amit deh. Iya. Yaudah ya, aku duluan. Betapa sedih Ibu Darmi mendengarnya. Namun hanya ia tahan di dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan ke pasar.
Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Kedua orang pemuda itu melihat temannya Darmi lalu menyapa. Darmi, kamu mau kemana? Mau ke pasar? Tumben sekali Darmi kau mau ke pasar. Ngomong-ngomong, siapa tuh yang ada di belakangmu? Apa dia ibumu, Darmi? Bukan. Dia itu bukan ibuku, dia pembantuku. Oh, pembantu. Yaudah, aku duluan ya. Sungguh hati Ibu Darmi semakin sedih. Begitu tega anaknya mengakui dirinya sebagai pembantu. Namun sekuat tenaga dia berusaha menahannya. Sampailah Darmi dan ibunya di pintu pasar. Saat mereka akan memasuki pasar, lagi-lagi Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Darmi, tumben kamu ke pasar. Iya, aku mau beli sesuatu. Wah, kamu sekarang tambah cantik aja. Bagi dong tips merawat diri. Kamu bisa saja. Jika kamu ingin cantik seperti aku, kamu harus setiap hari luluran. Jangan lupa, dandan juga. Oh, seperti itu. Lalu siapa di belakang kamu? Iya, siapa ya? Ibumu? Iya, bukan. Dia bukan ibuku. Dia itu pembantuku. Setelah bertemu temannya, Darmi dan ibunya melanjutkan jalan ke pasar. Sesampainya di sana, Darmi melihat-lihat dan membeli barang-barang yang dijual di pasar itu. Ayo, mari, ayo, ini Bu. Sampailah Darmi dan ibunya ke tempat penjual bedak. Ya, ada yang murah ini, ada yang mahal, monggo, silakan. Bu, saya mau cari bedak yang kualitasnya baik dan mahal. Darmi, jangan beli yang terlalu mahal ya. Uang itu tidak cukup. Udah deh, ibu aja udah sana-sana jangan deketin Darmi. Jangan begitu pada Nona. Bukan Bu, dia itu bukan ibu saya, dia itu pembantu saya. Oh, pembantunya. Iya Bu, pembantu saya. Udah Bu, saya beli ini ya. Ya, Berapa Bu? 300. Ini ya Bu. Makasih ya. Datang lagi ya, Mbak. Dalam perjalanan pulang, Darmi marah karena ada barang yang tidak terbeli. Bu, ibu ini bagaimana sih? Darmi kan ingin tas terbaru tadi. Masa ibu menolak membelikan? Darmi, sudah terlalu banyak barang yang sudah kamu beli, nak. Uang ibu sudah tidak cukup lagi. Alah alasan. Kalau Darmi mau, ya ibu harus membelikan dong. Tidak usah beralasan uang habis. Lalu Bu, tadi sebelum berangkat, Darmi kan sudah bilang, ibu itu jangan dekat-dekat dengan Darmi. Darmi itu malu Bu, malu. Masa iya Darmi punya ibu yang kayak gini, berkulit hitam, tidak terawat. Lalu, ibu tahu tidak, dengan tampilan ibu yang seperti ini, ibu itu macam pembantu. Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya. Maka ia pun berdoa. Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sifat anak hamba. Tolong kiranya Tuhan menghukumnya agar dia menjadi jera. Setelah Ibu Darmi selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit. Ibu! Ibu! Tolong Bu! Kakiku sudah tidak bisa digerakkan Ibu. Ibu, sakit. Sedikit demi sedikit Darmi menjadi batu. Ibu Darmi menangis pilu. Darmi merintih sambil menangis meminta ampunan ibunya. Sayang, semua tak bisa kembali. Darmi tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman karena telah durhaka kepada ibunya yang sudah melahirkan, merawat, dan menjaganya hingga dewasa.
Batu itu akhirnya dinamakan Batu Menangis yang berada di Kalimantan Barat. Dari cerita rakyat Batu Menangis, kita semua dapat mengambil pelajaran bahwa kita sebagai seorang anak hendaknya harus berbakti kepada orang tua kita. Ibu adalah orang yang telah mengandung. Ya, semoga kalian semua dapat memahami pembelajaran kita tentang teks drama. Bagaimana apabila kalian kurang memahami pembelajaran kali ini, kalian bisa bertanya melalui web dan juga scripts yang ada di bawah. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.